Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Ijaz Ramadan dengan NIM G00241155. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai artikulasio genu. Pertama, saya akan membacakan soalnya. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. C. Jelaskan anatomi dari os femur. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anatomi penyusun dari artikulasi genu. Untuk dari tulang sendiri, di sini ada femur. Terus di sini juga ada tibia. Terus sini juga ada fibula bagian sini. Terus juga ada patella. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ada yang namanya ligamentum. Ligamentum ini fungsi untuk mempertahankan posisi dari lutut itu sendiri. Ini ada banyak ligamentum. Sini ada ligamentum patella, ada ligamentum kolateral yang medial dan ada yang lateral. Terus ada juga ACL, PCL seperti itu. Lalu selain dari ligamentum, kita juga ada otot-otot. Contohnya adalah kelompok otot quadriceps femoris. Terus ada juga otot-otot hamstring dan juga ada otot gastrocnemius. Jadi otot-otot ini juga membantu dalam pergerakan dari artikulasi genu. Jadi dari tulang, dari ligamentum, juga dari otot itu sama-sama bekerja sama dalam membantu pergerakan dari artikulasi genu. Selain itu juga sini terdapat semacam bursa atau bantalan. Ini fungsinya untuk menahan dari tekanan dan memberikan stabilitas pada artikulasi genu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ligamen apa saja yang membantu yang ada di dalam artikulasi genu sendiri. Yang pertama, ada yang namanya ligamentum kolateral tibial yang bagian medial. Nah, untuk yang MCL atau ligamentum kolateral medial ini, dia itu bagian ini, dia itu menghubungkan os femur, ini os femur, menghubungkan os femur ke os dari si tibia ini yang kering. Jadi dia itu memiliki fungsi selain untuk menghubungkan itu juga berfungsi untuk mencegah pergerakan dari valgus atau pergerakan lutut terdorong ke arah keluar. Selanjutnya ada yang namanya LCL, ligamentum collateral laterale atau ligamentum collateral fibulare. Jadi dia itu menghubungkan antara os femur ke os dari fibula. Dia ini fungsinya itu mencegah pergerakan varus, kebalikan dari si valgus, yaitu dia mencegah pergerakan lutut terdorong ke arah dalam. Nah, terus ada yang namanya si ligamentum cruciatum anterius atau yang sering kita kenal sebagai ACL. Dan juga di belakangnya juga ada ligamentum cruciatum posterius atau PCL. Nah, untuk dari ACL ini, dia itu berfungsi untuk mencegah si lutut ini bergerak terlalu ke depan relatif terhadap si femur. Sedangkan yang PCL itu dia berfungsi untuk mencegah si tibia ini bergerak terlalu jauh ke belakang relatif terhadap femur. Jadi dia berfungsi untuk gimana supayanya itu si kaki bagian bawah tibia fibula itu nggak terlalu depan dan enggak terlalu belakang. Begitu juga sama yang MCL sama ACL, mencegah supaya si lutut ini tidak posisinya tuh tidak terlalu ke luar atau tidak terlalu ke dalam gitu. Jadi fungsi utama dari ligamentum itu adalah mempertahankan posisi atau fiksasi supaya menjaga stabilitas. Intinya seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari tulang dari femur atau os femur. Yang pertama di sini ada yang bagian anterior. Itu ada kaput atau kepala. Si kaput ini dia akan menempel pada acetabulum membentuk artikulasio coxae. Lalu di sini ada lehernya yang disebut column ossis femoris, artinya leher punya tulang si femur.
Lalu sini ada trochanter mayor atau penonjolan yang besar mayor. Ada yang di bagian belakangnya ada trochanter minor. Lalu sini ada struktur bentuk garis, itu namanya linea. Lalu ini bagian tengah adalah shaft atau bagian body utamanya. Lalu ke bawah ini ada epicondylus. Dan ada patellar surface. Nah, patellar surface ini dia akan ditempeli oleh si tulang patella. Nah, sini ada epicondylus. Nah, epicondylus ini itu nanti adalah yang akan bertemu dengan namanya meniskus atau bantalan. Bantalan yang berfungsi untuk meredam dan menyebarkan gaya penopang tubuh. Nah, di sini terdapat intercondylar fossa. Intercondylar fossa ini adalah tempat melekatnya si ACL tadi. Ini dia ada di sini. Terus ini ada yang namanya meniskus. Meniskus ini berfungsi untuk bantalan untuk menopang tubuh bagian atas. Dia juga berfungsi untuk meredam gaya dari berat tubuh. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.